Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman trader. Apa kabarnya semua? Seperti biasa saya akan berbagi materi teknikal ya teman-teman, yang sangat simpel sekali. Pemula pun bisa cepat paham. Oke. Nah, seperti apa sih tekniknya? Nah, pertama kali kita itu harus berada di time frame besar ya. Misalnya mana ada ya, NZD misalnya, ataupun di gold. Nah, gold ya, di gold, di weekly dan di monthly ya. Jadi acuannya itu monthly dan weekly teman-teman. Nah, modalnya apa? Modal cuma cari ini support ya, atau resisten ya, shadow ya, shadow yang dia berdiri sendiri, maksudnya nggak ada temennya teman-teman, nggak ada temennya, ya cuma ada satu doang ya. Misalnya di sini di gold ya. Nah, kita cek nih, kita bikin backtest saja. Ini kenapa kok harga naik di sini teman-teman? Di harga 1615.77, kenapa kok harga itu naik ya kan? Naik seperti yang kita lihat di MT4 ini ya, di chart ini. Nah, alasannya itu simple teman-teman, simple karena kita cek dulu monthly-nya ini, cek di sebelah kiri teman-teman, yang ini ya, di sini itu kita cek sebelah kiri, terus turunkan lagi ke weekly. Nah, kita scroll ya, scroll ke kanan ini. Nah, di sini ada support teman-teman, ada support, dia sendirian aja, nggak ada teman lagi di sebelah kirinya, nggak ada ya. Terus kita filter lagi ke daily, ke time frame daily yang lebih kecil, time frame daily yang lebih kecil. Nah, ini teman-teman, kita bikin zone-nya dari body candle ya sampai ke ujung shadownya. Nah, jadi zone kita itu di body candle, di open candlenya ini, dengan di ujung shadownya ini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa praktekkan sendiri ya teknik ini. Saya sudah berkali-kali mempraktekannya dan alhamdulillah sukses, profit ya, profit tentunya ya kan. Jadi kalau di materi SNR ini adalah resisten pertama, atau bisa dikatakan kita tulis ya R1 ya. Kita besarkan aja ke 9. Objek SMT, sorry, objeknya ini. Nah, ini R1 dan akan membentuk R2 nya teman-teman di sini ya. Jadi ini support ya teman-teman ya. Sorry, ini support kedua.
kedua ya, dan ini support yang pertama kali. Ini support 1. Oke. Nah, terus ini untuk setup buy ya. Targetnya di mana ya? Targetnya kita cek aja di atas apakah ada SBR ya, support yang di breakout ini. Kita targetkan di sini. Kita kan entry-nya di weekly ya teman-teman, ataupun di monthly. Jadi ring target kita itu agak panjang, agak jauh, swing lah gitu kan. Tapi kalau kita scalping ya nggak masalah juga. 100 pip misalnya atau 30 pip bisa lah, dapat lah. Terus kita cek lagi untuk setup sell-nya. Nah ini kan, ini di sini itu nggak ada temannya lagi, dan di bawah cuma 1, tetapi jaraknya ini jauh teman-teman. Ini jaraknya sangat jauh. Kalau kita ukur ya, kita ukur berapa pip, 250 pip kan. Nah caranya biar kita ngepres atau ngepas di harga, kita bisa taruh kursor kita ini ya di close candle yang biru ini. Nah kita lihat di high-nya itu harga tertingginya berapa, 207430. Jadi kita tinggal edit 2074.30 ya kan. Nah di sini tapi kan nggak nyentuh ini, kita kurangin aja atau genapin aja ke 2070 ya, kurangin 400 poin gitu atau 40 pip. Nah ini di sini ya. Terus kita cari lagi. Saya tadi dapat di misalnya di GBP AUD ya teman-teman. Nah ataupun GBP CAD ya, yang mana lah kita bikin backtest gitu. Nah ini seperti ini teman-teman. Kita bersihkan dulu. Nah ini kan ya, ini ya teman-teman ya, ini resisten yang pertama. Ini R1 ya, di time frame besar ya, R1, dan ini adalah R2 nya teman-teman. Ini R2. Nah kita bisa sell. Nah kalau candle merah seperti ini, kita taruh kursornya itu di close candle ya, di bawah. Nah harga tertingginya di 1.81755 ya, kita edit 755. Kita hapus ini. Oke, nah ya, jadi kita cek aja rewardnya berapa, ini dapat berapa pip. 248 pip teman-teman ya kan. Kalau lot kita bisa atur sendiri sesuai dengan modal. Terus yang terpenting lagi harus ada pertahanan teman-teman. Artinya di sebelah kiri ada support resisten ini. Ini ada pertahanan di sini ya. Ini ada support yang di break ya, di break satu candle bearish ini. Ini 1, 2 ya, 3, 4 ini. Terus di sebelah kiri ada resisten. Jadi ini yang dinamakan SSR teman-teman. SSR, signifikan support dan resisten. Ini yang dijadikan pertahanannya ya. Dan kebetulan
tadi pagi itu ada teman subscriber yang inbox saya lewat WhatsApp, Bang, adakah teknik yang sangat simpel sekali dan mudah saya pelajari? Ada, dan saya sekarang ini posting ya untuk teman-teman subscriber ya, terutama yang baru belajar dan kepingin langsung terjun real di tradingnya. Jadi kita bisa pakai teknik ini teman-teman. Nah, target TP ya cari resisten yang kena break ya, seperti ini. Targetnya di sini, TP-nya berapa pip ini? 361 pip ya kan. Nah, terus misalnya yang di gold ya, yang ini kan tuh. Nah, ini kan R1, ini R2 teman-teman. Pertahanannya di mana Bang Ben? Ya kan? Pasti teman-teman tanya, pertahanannya mana? Nah, ini kan sudah masuk harga termahal teman-teman. Harga termahal emas, ya kan? Dan ini kalau di chart pattern adalah double top. Dan sekarang ini membentuk huruf M ya. Huruf M ini double top, jadi kita bisa entry di resisten pertama ini yang sebaris ya, kita entry sell. Nah, teknik yang kedua ya, saya harap teman-teman bisa konsistenkan pakai teknik ini ya teman-teman. Pegang dua aja, maksudnya pegang dua teknik ini ya, dan acuannya di time frame besar, monthly dan weekly. Nanti di filter lagi ke dailynya atau H4 nanti ya. Nah, yang kedua adalah kita pakai swap base ya. Kita pakai swap base atau pertukaran zone ya teman-teman. Swap base. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya itu misalnya setup sell ya di gold. Nah, kita pakai SND teman-teman. Kalau ada yang belum paham SND bisa searching di Google ya tentang supply and demand. Tentang supply and demand bisa cari PDF-nya, terus bisa kita minta di grup-grup Telegram, di grup-grup Facebook. Itu kita tinggal cari di file ya, PDF supply and demand. Nah, swap base atau pertukaran zone, buy zone itu bisa berubah menjadi sell zone, dan begitu juga sebaliknya, sell zone berubah ke buy zone. Nah, seperti halnya di gold ya, di gold itu saya ada backtestnya, dan ini adalah drop ya, base rally DBR. Ini demand zone ya untuk setup buy. Tetapi ketika harga menghampiri, dia cuma naik sebentar lalu drop lagi dan membuat sell zone di sini. Ini ya. Dan bentuknya ini adalah bearish engulfing yang biru merah ini teman-teman. 1, 2 ini ya. Ini DBR, drop base rally ya. Kalau drop berarti kan turun teman-teman. DBR, base adalah sideway, dan rally tentunya naik ya. Ada candle naik atau harga yang naik. Jadi ini turun, drop, dan bikin sideway di time frame daily. Ini ya, ini sideway, lalu naik lagi ya. Terus berubah menjadi sell zone, drop base drop ini teman-teman. Drop base drop DBD ya. Ini SND nya. Ini yang dinamakan continuation
trend ya. Nah teman-teman, agak berisik ya, soalnya saya lagi di outdoor dan kebetulan di samping kanan saya ini ada teman subscriber ya, yang sowan ke rumah saya di desa. Beliau itu berasal dari Madiun City, oke, Jawa Timur, sama-sama Jawa Timur dengan saya, tapi saya orang desa teman-teman. Nah ini adalah swap base, perubahan fungsi buy zone menjadi sell zone ini teman-teman ya, sell zone. Nah kita entry-nya di mana? Kita entry yang pertama, kita bisa entry di support di sini ya, di ujung shadow yang biru, dan yang kedua kita bisa entry di open candle yang biru yang ini teman-teman, dan yang terakhir adalah di titik tertinggi candle yang biru ini di ujung shadownya teman-teman ya. Jadi ada 3 option ya. Ini swap base teman-teman, sell zone, dan kita bisa entry sell. Kita bisa entry sell, oke. Nah sekarang kita cari contoh lagi di mata uang, misalnya NZCPY ataupun UGBP misalnya ya. Kita cek di time frame weekly atau monthly. Nah ini ya, perhatikan, anggap yang candle merah atau biru ini belum ada teman-teman ya, kita anggap ini belum ada, dan cek belum ada, dan ini yang biru running, masih running ya, masih running. Kita cek aja harga mendekati misalnya di sini di kisaran 90550 misalnya. Nah kita bisa entry di sini teman-teman, bisa entry di sini pertama ya. Ini kan nggak ada temannya lagi ya kan, ini jauh, resisten di sini jauh, ini jauh. Kita bisa entry yang kedua di ujung shadow ini teman-teman. Nah ya kan, kita letakkan kursor lagi kalau pakai PC ataupun laptop ya, pakai kursor. Nah titik tertingginya berapa ini? 92909 ya kan. Nah Masya Allah kok hilang teman-teman, 92 ini kan, 92 ini 92909 di sini ya kan. Di sini anggap sudah kita di sini entry-nya, dan yang pertama di sini ya. Ini untuk yang R1 R2 itu teman-teman. Kalau swap base saya ada planning ya di Audi NZD ini ya. Ini kebetulan setup daily. Nah ini saya ada PO ya, pakai lot kecil ya. Saya sesuaikan dengan saldonya, saldo akun trading saya ini cuma $11 saja. Nah ini kalau pakai Lencat ini Yuket Ponyen teman-teman. Saya sudah posting videonya di channel YouTube saya itu, teman-teman bisa cari judulnya Yuket Ponyen ya. Nah ini ada support ya, support, ketemu support yang landai ini kanan kirinya seperti ini. Dan kalau kita pakai candlestick
seperti ini. Ini adalah swap base teman-teman. Ini drop base rally ya kan, ini drop ya, yang candle merah ini turun, drop, dan lalu membuat sideway lalu naik. Dan ketika harga turun menghampiri demand zone ini, DBR ini, ternyata gagal teman-teman. Dia naik cuma berapa pip, terus lalu breakout support ini ya, breakout support dengan signifikan drop, candle bearish yang volumenya sangat besar ini. Jadi kita bisa entry di sini teman-teman. Ini adalah swap base, zone-nya di sini. Kita bikin zone ini ya kan, kita tulis. Kalau kita mau belajar ya tinggal tulis keterangan di catnya itu. Ini DBR misalnya ya, drop base rally demand zone, dan ini drop base drop atau continuation trend, drop base drop. Kita tulis swap base ya, pertukaran zone, swap base. Nah, jadi teman-teman bisa pegang ya, pegang dua teknik ini, konsistenkan aja ya kan, konsistenkan saja, pegang dua ini, insya Allah bisa profit teman-teman. Dan kita bisa backtest lagi ini di audience ZT misalnya. Kenapa alasan audience ZT ini nggak melanjutkan ke atas padahal sudah di monthly itu break resisten di sini, ini break resisten, ini break resisten. Kenapa? Karena di sini ada resisten teman-teman. Ini yang ini R1 nya di sini teman-teman. Ini R1 ya, ini R1 ya kan, terus ini R2 nya. Nah, kalau khawatir nggak kena ya, seperti yang tadi saya jelaskan, jadi kita bisa kurangin ya. Kita cek dulu harganya, zoom in dulu, ya. Ini kita cek. Nah, ini kita hapus dulu horizontal line-nya biar enggak touring teman-teman. Nah, ini kan yang ujung shadow ini kita taruh kursornya, kita cek harganya berapa. Di situ tertera titik high-nya 1.14904. Nah, ini ya. Nah, misalnya apa namanya, takut nggak kena teman-teman, kita bisa kurangin ya harganya dari 14904 ke misalnya 14800, kurangin 100 poin atau 10 pip. Nah, ini ya, jadi RR nya bagus teman-teman, risk rewardnya itu sangat bagus. Seperti ini, harga drop berapa ini, 430 pip, 445 pip. Jadi rulanya seperti itu teman-teman, pakai time frame monthly dan weekly, time frame monthly dan weekly ya. Nah, semoga bisa dipahami ya teman-teman, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jikalau ada penjelasan yang kurang mengena. Boleh
tanya di kolom komentar di bawah ya. Silahkan tanya, mungkin saya insyaallah bisa jawab. Dan sukses selalu untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.